Oke, Abang ini kan sempat ada statement ya Bang ya dari pihaknya Lisa bahwa mereka menjelaskan bahwa klien mereka dengan Pak RK sempat ada pertemuan di Palembang karena adanya satu event yang sama, dan itu mereka bertemu selama 3 hari dan sempat staycation di sebuah hotel Bang. Kalau Abang sendiri nih, mungkin mendengar penjelasan dari Pak RK sendiri mungkin seperti apa sih Bang? Pertama begini, apa yang disampaikan itu kan tentunya gosip ya. Gosip kan kami tidak membalas dengan gosip, harusnya kan dibalas dengan fakta. Ya kalau digosip makin sip kan begitu. Kami menghormati apapun versi daripada Lisa melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena itu disampaikan ya, namanya kronologis yang disampaikannya tentu kami hormati. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak benar. Tidak benar ada pertemuan seperti itu. Dan Pak RK sendiri sudah membantahnya dalam klarifikasinya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa bahwa apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya itu tidak benar. Saya kira itu jawabannya. Oke, berarti memang tidak, menurut Pak RK sendiri memang belum atau tidak ada pertemuan bersama Lisa ya Pak? Tidak Pada saat ada di pertemuan Palembang. sebagaimana yang dijelaskan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya. Oke, Pak mungkin terkait dengan bukan pembiayaan, maksudnya tuh awal mula Lisa menghubungi Pak RK karena ingin meminta beasiswa untuk pendidikan di Bandung, benar nggak sih Pak? Iya, maksudnya meminta beasiswa, bantuan beasiswa untuk berkuliah di salah satu universitas di Bandung, benar nggak sih Pak? Lisa yang menghubungi Pak RK terkait dengan bantuan uang kuliah. Itu aja pertemuannya. Nah itu aja, dan itu nggak ada. Berarti hanya sehubungan dengan biaya bisa dibilang tuh bantuan pendidikan ya Pak ya? Ya, bantuan uang kuliah karena kan Pak RK ini orang baik, semua orang dibantu. Jadi pada saat itu beliau banyak dibantu. Oke. Tapi Pak, dengan bisa dibilang dengan beberapa yang akhir-akhir ini tuh dengan terkait Pak RK bisa dibilang tuh menjalani hubungan dengan Lisa, bahkan Lisa sendiri mengaku sempat hamil anaknya Pak RK, gimana tuh Pak? Mungkin Tidak menanggapi. ada menjalin hubungan, silakan dibuktikan secara hukum. Karena ya kalau hanya kan bahasa begini sederhana, siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus buktikan. Hubungan seperti apa enggak ada, itu udah nggak ada hubungan. Kan Pak RK sudah membantahnya di dalam klarifikasinya. Jadi apa yang sudah dibantah Pak RK, saya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya, tentunya itu kan versi mereka. Ya silakan versi mereka, tetapi kan semua harus dibuktikan dengan fakta hukum. Gitu. Oke. Nah, dari keterangan mereka punya beberapa bukti, Bang. Ya silakan aja dibuktikan gitu secara hukum gitu loh. Kita kan juga punya bukti, tapi kan bukti kita serahkan kepada penyidik. Bukan kita umbar-umbar penggiringan opini. Kita ini kan pengacara. Jadi semuanya kita lakukan dengan upaya hukum. Ada salurannya. Demikian juga Lisa juga. Ya kita harapkan jangan umbar-umbar sesuatu yang justru membuat citranya sendiri yang kurang baik gitu loh di depan masyarakat. Kita tahu kok ada hal-hal yang tidak baik, tapi kan kita nggak mau mengungkap. Kenapa? Karena bagi kita punya etika gitu loh. Karena sesuatu yang buruk itu ya dirinya sendiri pun kita tidak perlu menyampaikan. Kenapa? Sekali lagi itu yang kami selalu katakan bahwa janganlah mengumbar aib sendiri di media. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Bang, ini kan dari pihak Lisa sendiri mengaku bahwa memang selama ini kan mendapat pembiayaan. Nah, dia menjelaskan bahwa telah terstop pembiayaan selama 8 bulan terakhir, Bang. Mungkin seperti apa itu, Bang? Kalau dari versi Pak RK sendiri, Bang? Itu tidak benar. Sekali lagi kan saya sampaikan, saya baca juga itu ada katanya perjanjian dan segala macam. Benar itu. Mana perjanjiannya? Saya nggak tahu gitu loh. Lah jangan hanya sekedar menyampaikan, oh ada perjanjian dengan siapa gitu loh, mengenai apa gitu loh. Jangan melontarkan sesuatu tanpa bukti. Nah makanya begitu disampaikannya ada seperti itu, kami nggak tahu gitu loh. Perjanjian apa gitu loh. Dia bilang ada sama kita, yang mana gitu loh. Jadi jangan, sekali lagi kami sampaikan jangan menggosip dah. Hentikan gosip-gosip murahan.
share ke sosial media. Kalau abang sendiri gimana nih? Apalagi kan ini kan bisa dibilang kan tuh makin lebar ya bang. Tadinya hanya pembahasan perihal anak yang dia sangkutkan, sekarang lebih melebar ke yang lain bang. Misalnya melebarnya apa? Terkait beberapa yang diungkapkan seperti bukti rekaman video, terus rekaman audio seperti itu. Jadi gini, kemarin kan saya sudah jelaskan dalam konferensi pers, audio maupun narasi-narasi percakapan yang di media sosial tersebut itu wah, tidak ada narasi yang sebagaimana yang disampaikan di media sosial, percakapan antara Pak RK dengan LM itu sama sekali tidak ada. Ya kan kemarin saya sudah sampaikan itu adalah artificial intelligence, yang bagaimana artificial intelligence mampu untuk meniru suara manusia. Nah itu ya itu nanti juga bagian dari pemeriksaan di penyidikan lah, saya kira begitu. Tapi hingga saat ini mungkin seperti apa bang untuk proses hukumnya? Tapi kan abang bilang kan adanya sudah dimasuk ke penyidikan nih bang. Gini, tentunya itu teknis nantinya. Kan kemarin pengacaranya bilang kan teknis, ya kita ikutin aja teknis. Artinya bersabarlah. Tentunya semua ini kita lalui dengan proses hukum. Pak RK itu menghormati proses hukum. Apapun hasilnya nanti kita lihat seperti apa. Gitu. Yang pasti kita meyakini bahwa semua ini harus dijalani dengan proses hukum. Tidak penggiringan opini. Itu yang kami selalu tekankan sekali lagi ya. Jangan melakukan penggiringan opini, tetapi lakukanlah dengan prosedur hukum yang lebih bermartabat. Oke abang, ini kan dari pihak keluarganya sendiri kemarin sempat berstatement bahwa mereka setuju nih untuk melakukan tes DNA melalui mandiri, maksudnya di luar prosedur hukum nih bang. Nah, kan kalau abang sendiri seperti apa? kan kami yang berstatement toh kemarin, statement kami bahwa seyogianya namanya tes DNA itu harus melalui perintah pengadilan, melalui gugatan perdata atau perintah penyidik. Itu statement kami jelas. Secara hukum itu apa? Untuk adanya kepastian dan kejelasan hukum. Namun demikian boleh selama sepakat. Sekali lagi kami sampaikan, karena LM yang memulai, yang mempublis, berarti LM juga yang harus mengakhirinya gitu. Jadi ya kami sudah menyampaikan statement kami sampai kemarin juga sudah kami sampaikan. Jadi ya LM yang sudah memulai mempublis ini ke media, ya silakan dia mengakhiri gitu. Nah kami sifatnya ya pasti terkait dengan tes DNA nanti ke depan, ya nanti kita lihat seperti apa. Yang pasti semuanya harus, pihak sana pun juga kan mau bahwa tes DNA itu kan betul-betul dipercaya oleh kedua belah pihak. Nah tentunya memang mekanismenya panjang. Ya nantilah, coba nanti kita lihat seperti apa pengembangannya. Kira-kira gitu. Oke bang, kalau misalnya untuk prosedur dari tes DNA sendiri ya melalui prosedur hukum sendiri mungkin berapa lama sih bang waktunya? Apalagi kemarin sempat kita dengar juga dari Pak Hotman Paris sempat menjelaskan bahwa untuk melakukan tes DNA tersebut membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk prosedur hukumnya. Ya gini, kami Pak RK kan dituduh. Sekali lagi Pak RK dituduh oleh LM memiliki anak darinya. Kembali lagi, siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus buktikan. Ya silakanlah dibuktikan secara hukum terhadap apa yang dituduhkan kepada klien kami. Jadi melalui apa ya, proses hukum, kan hanya proses hukum lah pengadilan yang punya kejelasan dan kepastian hukum. Selain itu tidak ada. Ya. Mungkin step-stepnya seperti apa bang ketika nanti? Ya itu teknis lah, itu nantilah. Saya kira itu teknis sekali lah. Enggak, maksudnya secara generalnya bang, kalau misalnya untuk ya enggak, saya enggak mau bahas itu. Yang pasti memang itu ya silakanlah pihak sana yang menjelaskannya. Yang pasti kami menunggu saja. Oke. Bang, ini kan dari adanya kasus ini kan banyak pihak yang dirugikan, salah satunya Ibu Cinta juga gitu. Dan Pak RK. Mungkin dari keduanya gimana nih bang? Apalagi kan ini kan bisa dibilang kan beritanya hampir meluas ya hingga mencakup nasional bang. Jadi gini, ini memang kami sangat menyayangkan ya adanya yang namanya mempublis suatu berita yang belum tentu benar kebenarannya, yang dilakukan oleh duga ya LM lah yang mempublisnya. Nah ini kan tentu beritanya kemana-mana nih, kemana-mana. Nah tentunya memang berita-berita ini tentu
ibu dengan bapak menyikapinya secara dewasa, menyikapinya secara tenang. Ya sampai sekarang hubungan bapak dengan ibu baik sebaik saja. Ya bagaimanapun memang ini masalah yang cukup besar. Ya masalah yang cukup besar yang memang tidak semua orang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi kami yakin, karena kami diyakinkan juga bahwa memang ibu dengan bapak menyelesaikan dengan tenang. Ibu ya, dengan segala kedewasaan beliau menyampaikan kepada kami juga, ya ibu menghormati proses hukum. Mereka gitu. Oke. Bahkan ibu juga sempat bisa dibilang tuh sempat konsultasi juga ke guru spiritualnya. Benar nggak sih Pak bahwa memang ini ya begini, ya, bukan soal guru spiritualnya, tetapi ya beliau kan umroh dengan bapak. Ini kan cobaan dan ujian yang tidak semua orang bisa mampu menghadapinya. Tapi ya beliau sudah punya keyakinan, ya Bismillah bersama-sama menghadapi ujian ini dengan baik. Oke. Pak, bisa dibilang tuh melihat Lisa yang hingga saat ini tetap kekeh dan konsisten yang menyatakan bahwa itu anaknya Pak RK. Gimana nih Pak mungkin menanggapinya Pak dengan adanya kekonsistenan dari Lisa sendiri? Ya silakan dibuktikan secara hukum. Kan nggak bisa bilang, weh itu anak lu sama gua gitu, kan nggak bisa begitu saja. Tapi kan harus dibuktikan secara hukum. Ada prosedural hukumnya, silakan tempuh secara prosedur hukum. Nah, kami pun punya hak untuk melakukan upaya-upaya. Ya, kalau itu kami sudah lihat postingan dari Mbak LM di media sosial, di Instagramnya, dan itu kan menjadikan bukti bahwa memang ada dugaan tindak pidana pencemaran gitu. Dan itu akan menjadi bukti-bukti kami ke depan, ya untuk tindakan upaya hukumnya nantinya, yang lebih lanjut nanti. Oke Pak, jika memang terbukti bahwa anak tersebut bukan anaknya Pak RK, akankah nanti dari Pak RK sendiri akan melaporkan Lisa? Apalagi ini kan pencemarannya dulu. Kita lihat nanti ke depan seperti apa. Yang pasti teman-teman media bersabar dengan baik. Kira-kira gitu. Untuk saat ini mungkin udah ada kabar update terbaru nggak sih Pak dari Pak RK sendiri, mungkin kondisinya saat lagi umroh mungkin? Ya 2 hari lalu satu hari lalu saya ketemu, beliau baik-baik saja. Beliau menyampaikan kepada kita ya semua ini adalah ujian yang dia harus lalui, ujian dalam bentuk adanya fitnah yang keji kepada beliau. Tetapi beliau satu keyakinan bahwa ini akan selesai dengan baik, badai ini akan selesai. Menampik isu keretakan rumah tangga dari beliau, mungkin apa sih yang disampaikan oleh Pak RK sendiri nih? Apalagi kan ini kan bisa dibilang kan dari pernyataan Bapak sendiri bahwa hubungan ibu dan bapak kan saat ini masih baik-baik saja. Mungkin untuk menampiknya sempat ada omongan nggak sih sebelum Bapak umroh gitu? Ya nggak ada lah. Kalau gosip kan kita nggak balas dengan gosip toh. Ngapain kita balas dengan gosip? Kenapa? Karena itu gosip. Jadi saya nggak mau menanggapi hal-hal yang sifatnya gosip, karena gosip digosok makin sip. Jadi saya sekali lagi tidak menanggapi itu. Yang pasti sampai sekarang ibu dengan bapak sehat-sehat saja, mereka saling mensupport satu sama lain. Oke baik, terima kasih.